Kalau nomor 8 ini pembagian. Nah, pembagian juga gampang, cuman sedikit muter dikit ya. Jadi 3/7 dibagi 4/5. Ini ingat kalau tandanya bagi, maka ini bisa kita ubah jadi kali ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Artimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar matematika dasar ya. Soal-soal dasar yang biasanya sering sekali muncul di tes-tes masuk kerja ya. Jadi materi ini bisa teman-teman manfaatkan ya, khususnya untuk teman-teman yang akan mengikuti tes masuk kerja, baik itu swasta maupun negeri ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya sekarang. Kemudian dinyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Artimatika. Nah, jika sudah, yuk langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai ya pembahasannya. Di sini saya sediakan beberapa soal. Di sini ada 12 soal ya, 12 soal matematika dasar. Nah, namun meskipun dasar, tapi nyatanya banyak orang atau banyak dari teman-teman yang belum tahu bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mudahnya seperti apa. Ya, langsung aja ya. Nomor 1, sini ada 8 ditambah 12 kali 3 dikurang 6. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, jadi yang di operasinya itu nyampur ya, ada tambah, ada kali, mungkin nanti ada bagi juga atau pengurangan atau dalam kurung ya. Nah, itu teman-teman harus tahu urutannya gitu ya. Jadi gimana ya, urutannya gini teman-teman. Jadi yang pertama ya, yang paling pertama kita fokuskan dulu adalah dalam kurung ya. Jadi dalam kurung dulu ya, teman-teman, dalam kurung dulu, ini dalam kurung ya. Kemudian nanti kalau ada pangkat dulu teman-teman. Nah, kemudian baru bagi atau kali ya, atau kali, kemudian baru deh penjumlahan atau pengurangan gitu. Ini statusnya apa namanya, sejajar ya. Jadi kalau misalnya ada bagi sama kali sama-sama dalam satu operasi, maka dia teman-teman bisa kerjakan dari kiri ke kanan gitu ya. Begitu juga kalau tambah dengan pengurangan. Jadi kalau terdapat dalam satu operasi gitu ya, teman-teman langsung bisa kerjakan dari kanan ke kiri gitu. Tapi kalau misalnya semuanya ini nyampur, nah itu teman-teman dahulukan dulu dalam kurung ya. Kemudian kalau di dalam soal itu ada pangkat dulu ya, setelah dalam kurung pangkat, baru kali atau bagi, baru kemudian tambah atau kurang gitu. Oke, nah ini teman-teman harus ingat ya, ini adalah hukum ya, hukum operasi dalam matematika. Oke, nah coba sekarang kita masuk ke sini. 8 ditambah 12 kali 3 dikurangi 6. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ada tambah, ada kali, ada kurang ya enggak? Nah, berdasarkan ini, nah ada tambah, ada kali nih, ada tambah kurang, ada kali. Kalau begitu kalinya dulu kita kerjakan teman-teman ya. Jadi kalinya dulu kita kerjakan. Jadi ini sama dengan 8 ya ditambah 12 dikali 3 ya enggak? 12 kali 3 berapa? 36 ya, 36 dikurangi 6. Nah, kalau sudah begini, ini bisa teman-teman kerjakan dari kiri ke kanan atau dari mana saja boleh ya, karena ini tidak ada yang lebih kuat gitu ya, istilahnya gitu, tidak ada yang lebih kuat. Nah, jadi bisa teman-teman kerjakan dari kiri ke kanan atau bisa juga cari gampangnya deh gitu. Coba kalau perhatikan 8 ditambah 36 kurang 6, daripada teman-teman menghitung dari kiri 8 tambah 36 kemudian baru dikurangi 6, kita lebih mudah menghitung ini dulu nih. 36 dikurang 6 kan 30 ya enggak? 36 dikurang 6 30 tambah 8 38, lebih mudah kan, ketimbang teman-teman harus menghitung 8 tambah 36 mikir dulu kan berapa lo gitu ya enggak? Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, soal nomor 2, nah di sini ada dalam kurung lagi teman-teman ya. Beda yang tadi, yang pertama kan nggak ada dalam kurung nih, yang kedua ada dalam kurungnya. 5 kali dalam kurung 1254 dikurangi 1214 ditambah 100. Nah, gimana caranya? Ingat, kalau ada dalam kurung, maka dalam kurung dulu yang dihitung. Nggak peduli operasi di dalamnya, entah tambah, kurang, kali, bagi ya. Kalau dalam kurung itu dulu. Oke? Bisa?
Kalau begitu ini dulu nih, 1254 dikurangi 1214. Gimana teman-teman, susah nggak? Ya perhatikan aja nih, ini kan kebetulan sama nih, 1200-an, 1200-an kan. Nah, kalau begitu teman-teman abaikan aja itu, karena kan kalau ini kan pengurangan ya, kalau dikurangkan kan 0 nih, 12 kurang 12 kan 0 ya. Jadi fokusnya ke sini aja nih, 54 dikurang 14, berapa tuh? 54 kurang 14, 40 kan. Nah berarti kalau begitu ini menjadi 5 dikali 40 gitu ya, ditambah 100. Nah kalau seperti ini gimana? Ada kali, ada tambah, maka kali dulu yang dihitung. Maka ini kan 5 kali 40, 5 kali 40 berapa? 200 ditambah 100 sama dengan berapa? Sama dengan 300 gitu. Gampang kan? Oke, bisa ya. Jadi kalau ada dalam kurung, maka dalam kurungnya dulu yang dikerjakan, baru kalau ada kali lagi, kali dulu yang dikerjakan gitu. Oke, bisa? Oke. Ya, lanjut yang ini. 5.350 dikurangi 450 tambah 100, berapa ini? 125, bukan, 12.500 ya, dibagi dengan 125 sama dengan berapa? Nah, selalu ingat ini ya, dalam kurung dulu, pangkat kali bagi tambah kurang. Nah, coba, ini ada kurang, ada tambah, ada bagi. Nah, kalau begitu baginya dulu kita kerjakan. Berarti yang ini dulu kita kerjakan dong. Ya, ini dulu yang kita kerjakan. 12.500 dibagi 125. Ini mudah dong ya. 5350 dikurangi 450. Nah, ini berapa? Coba, ini kan 12.500 dibagi 125 kan. Ini kan bisa dicoret aja, teman-teman. Jadinya 100 ya. Jadi ditambah 100 gitu. Bisa? Nah, kalau sudah begini nih, jadi teman-teman bisa kerjakan dari kiri ke kanan atau dari mana aja boleh, cari gampangnya aja. Ya enggak? Coba kalau kita perhatikan 5.350 dikurangi 450 tambah 100. Nah, ketimbang menghitung dari kiri ke kanan, sepertinya lebih mudah kita menghitung dari sini. Min 450 ditambah 100 berapa? 350 kan? Berarti kalau begitu nih jadi 5.350 dikurangi 350. Nah, kalau sudah begini gampang nih hitungnya. Ini sama dengan 5.000 gitu. Ya? Bisa? Oke. Nah, kalau ini gimana? 12 dikali 36 dibagi 4. Nah, ini kan nggak ada tambah kurangnya ya. Jadi, ini teman-teman bisa kerjakan dari kiri ke kanan atau bisa cari mudahnya aja. Nah, cuman tips dari saya, kalau misalnya ada pembagian, mending pembagiannya dulu yang dikerjakan. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan pembagiannya, nanti pasti kita akan menemukan bilangan yang lebih kecil. Jadi mempermudah penghitungan, gitu ya. Daripada teman-teman harus menghitung 12 kali 36, ini akan menjadi bilangan yang besar, nanti ribet lagi kalau dibagi 4. Mending 36-nya dibagi 4 dulu. Nah, oke? 36-nya dibagi 4 dulu kan 9 tuh. Berarti ini sama dengan 12. Dikali 36 dibagi 4 kan 9 ya. Nah, kalau sudah begini kan gampang hitungnya. 12 kali 9 berapa? 108 gitu. Oke? Bisa? Nah, soal berikutnya ini soal tentang pecahan ya. Nah, meskipun ini sebenarnya mata pelajaran SD ya, cuman mungkin karena lama nggak belajar, teman-teman justru banyak yang kebingungan gitu ya mengerjakan soal-soal pecahan seperti ini. Nah, 3/4 ditambah 5/6 ini gimana caranya? Ya, kalau penyebutnya berbeda, ya nggak? Kalau penyebutnya berbeda, maka teman-teman harus samakan dulu penyebutnya ya. Cari KPK-nya paling mudahnya, atau kalau nggak mau pusing kali aja, ya nggak? 4 kali 6 gitu boleh, 24. Nanti ujung-ujungnya kita sederhanakan ya. Coba gitu aja ya. Kita kalikan nih, 4 kali 6 berapa? 24. Ya, berarti nanti jadinya gini, per 24 ditambah per 24 ya. Oke. Nah, sekarang kita pikirkan nih 4 atau gini caranya. Menentukan bilangan di sini nih ya. Caranya gini. 24 dibagi 4 berapa? 24 dibagi 4 kan 6 ya. 6 dikali dengan 3. Bisa? 24 dibagi 4, 6 baru dikali dengan 3. 6 kali 3 berapa? 18. Oke. Nah, sama juga yang ini. Nanti 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6 kan 4 ya. 4 baru dikali 5. 4 kali 5 20. Oke. Bisa ya? Diulangi coba. 24 dibagi 4
6 ya. Kemudian dikali 3 sama dengan 18. 24 dibagi 6, 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, bisa? Nah, kalau sudah begini tinggal dijumlah. 18 ditambah 20 berapa? 18 tambah 20 sama dengan 38 ya. 38 per 24. Nah, ini kalau misalnya nanti pilihan ganda, soalnya biasanya bentuknya paling sederhana. Ini teman-teman bisa sederhanakan kan. Kalau misalnya dua-duanya kita bagi 2 nih, yang di atas bagi 2, yang di bawah bagi 2, ini dapatnya 19 per 12 gitu. Oke, gampang kan? Ayo coba kita lihat lagi soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6, kalau yang tadi nomor 5 ini satu operasi saja. Soal nomor 6 ini kita punya operasi penjumlahan, ada pengurangan. Ya kurang lebih sama sih teman-teman ya. Kita samakan aja dulu penyebutnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan kayak tadi, boleh dikalikan dulu, cuman ini kalau dikalikan jadi kebesaran ya. Ini kita cari faktor apa namanya, KPK-nya aja ya enggak. Nah, maksudnya cari bilangan-bilangan kelipatan terkecilnya. Jadi kalau misalnya mudahnya gini teman-teman, ini 8, ini kan kalau 8 kita lipat-lipat gitu ya, jadinya 8, 16, enggak, 8, 16, 24 gitu ya. Ini juga 6, 12, 18, 24, ini 12, 24. Nah, ini kalau teman-teman teliti ya enggak, ini tadi kan ada di sini ada 24, di sini juga kelipatannya ada 24, di sini juga kelipatannya ada 24. Ya enggak? Nanti kalau begitu nanti di sini kita bisa tulis saja per 24 aja. Ya. Jadi per 24 ditambah per 24 dikurangi per 24. Nah, untuk menentukan angka di atasnya ini sama nih caranya kayak tadi. Jadi 24 dibagi 8, 3 kali 5, 15. Tuh, ya. Kemudian 24 dibagi 6, 4 kali 5, 20 ya. Kemudian 24 dibagi 12, 2 kali 7, 12. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah sama nih penyebutnya, tinggal hitung pembilangnya aja. 15 tambah 20, 35 ya. Oh, salah nih, 2 kali 7, 14 ya. 14 ya. Bentar. Ini 14 ya. Nah, 15 tambah 20 sama dengan 35. 35 dikurangi 11 berapa? 21 ya. Berarti ini sama dengan 21 per 24. Bisa nggak disederhanakan? Bisa. Kalau teman-teman bagi-bagi 3 nih, jadi 24 bagi 3 kan 8 ya. Kemudian 21 bagi 3 gitu. Ya, gampang? Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau operasinya perkalian. Nih tadi kan penjumlahan pengurangan. Sekarang bagaimana kalau perkalian? 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah, kalau perkalian mudah sekali teman-teman. Nah, kalau perkalian nggak perlu lagi samain penyebut kayak begini ya. Teman-teman cukup kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Gitu aja. Simple ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 5 kali 4, 20. Selesai. Kalau mau disederhanakan boleh. 6 dengan 20 kita sederhanakan berarti bagi 2 ya. Bagi 2 itu 3. Kemudian ini 20 bagi 2, 10. Oke? Bisa? Nah, kalau nomor 8 ini pembagian. Nah, pembagian juga gampang, cuman sedikit muter dikit ya. Jadi 3 per 7 dibagi 4 per 5. Ini ingat kalau tandanya bagi, maka ini bisa kita ubah jadi kali ya. Jadi ini 3 per 7, ini tanda baginya kita ubah jadi kali, tapi yang ini kita balik nih. Jadinya tadi 4 per 5, jadinya 5 per 4. Bisa? Ya, jadi kalau tandanya bagi ya 3 per 7 dibagi 4 per 5. Jadi kalau tandanya bagi ini kita bisa ubah jadi kali, tapi yang ininya kebalik. Tadinya 4 per 5 jadi 5 per 4 ya. Nah, kalau sudah begini gampang nih, tinggal kali atas bawah dengan bawah. Jadi 3 kali 5 15 per 7 kali 4 28.
ya. Oke. Nah, sekarang ya ini. Ini juga teman-teman masih banyak yang bingung ya bagaimana cara menghitung persentase dari satu bilangan. Ini 12% dari 50.000 ya. 12% dari 50.000. Ingat, persen itu berarti per 100 artinya ya. Jadi 12, kalau 12% berarti itu artinya 12 per 100 gitu ya. Nah, bahasa dari dalam matematika itu artinya kali. Ya enggak? Berarti 12% dari 50.000 itu sama dengan 12 per 100 dikali 50.000. Ya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal coret nih 100-nya 2, ini 0-nya 2. Sisa 2 kan 0-nya. Nah, 12 kali 5 berapa? 60. Ya. Nah, 0-nya tadi kesisa berapa? Sisa 2. Ya, berarti tinggal tambah. Jadi 12% dari 50.000 adalah 6.000. Gitu. Saya. Nah, soal berikutnya di sini tadi pecahan, sekarang kita bicara bilangan desimal ya. Ini juga masih banyak yang suka bingung gimana sih caranya menghitung bilangan desimal seperti ini. Ya. Nah, 0,17 ditambah 0,013. Nah, caranya teman-teman mudahnya kalau bingung susunin aja gitu ya. Atau di sini deh. Atau di sini ya. Jadi 0,017 ditambah 0,013. Ini mudahnya teman-teman susun aja kalau bingung. Jadi boleh gini, 0,17 ya. Kemudian ditambah 0. Nah, cara nyusunnya nggak sembarangan ya. Cara nyusunnya si koma ini harus lurus. Bisa? Jadi si koma ini ya. Si koma ini harus lurus dengan temannya. Jadi kalau misalnya ini 0,17 kan di sini ya, komanya. Berarti kalau begitu yang ini harusnya di sini juga 0, gitu ya. 0, 1, 3. Nah, ini ya. Kalau sudah begini, teman-teman tinggal jumlah. Nah, ini angka berapa dong di sini kan nggak ada temannya. Ya kalau nggak ada tulis aja 0. Sama aja. Ya berarti 0 tambah 3, 3. Kemudian 7 tambah 1, 8. Kemudian 1 tambah 0, 1. Ini komanya turun. 0 tambah 0, 0. Nah gitu. Jadi 0,17 ditambah 0,013 itu sama dengan ini. 0,183. Gitu ya. Jadi ingat komanya harus lurus ya. Komanya harus sejajar gitulah ya. Jadi gini tulisnya, jadi 0,17 kemudian 0, komanya harus sejajar, kemudian tulis di sini. Oke, saya. Sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian, ini kalau perkalian teman-teman bisa abaikan dulu komanya, ya. Jadi teman-teman bisa kalikan dengan layaknya perkalian, kemudian nanti komanya kita nyusul. Caranya gimana? Coba caranya gini, 0,5. Atau gini deh, kita abaikan dulu komanya ya. Kita abaikan dulu komanya, berarti 0, bukan. Nanti kita kali 5 dengan 15 gitu ya. Nah, 5 dengan 15 ini kalau dikalikan kan 125 ya. Berapa sih? 5 kali 5, 25. 75 ya. 2 kali 1 kali 5, 57. Ya enggak? Nah, ini sama dengan 75 nih. 5 kali 15 itu sama dengan 75. Ya. Kemudian sekarang komanya ada berapa? Yang pertama kan satu angka kan, satu angka di belakang koma, kemudian yang kedua 2 angka. Nah, jadinya nanti hasilnya nanti 3 angka di belakang koma jadinya teman-teman. Jadi yang ini 1 angka, ini 2 angka, jadinya 3 angka. Nah, tapi yang kita dapatkan 75. Ya berarti nanti hasilnya gini. 0,075 gitu. Oke, bisa ya. Nah, 3 angka di belakang koma jadinya. Kalau yang pertamanya 1 angka, kemudian yang keduanya 2 angka, jadi totalnya 1 tambah 2, 3. Jadi nanti hasilnya itu 3 angka di belakang koma gitu. Nah, yang kita dapatkan 75. 5 kali 15 kan 75. Ya, berarti kalau begitu, kalau agar dia menjadi 3 angka di belakang koma, tambahin aja 0 depan.
berarti 0,075. Oke, bisa? Nah, sekarang coba yang terakhir, ini pembagian. Tadi kan perkalian, ini pembagian. 0,7 dibagi 0,35. Gimana dong caranya kalau pembagian? Nah, gimana? Nah, caranya, ini teman-teman bisa hilangkan komanya dulu. Ya. Bisa hilangkan komanya dengan cara gimana? Caranya kalikan ya. Kalikan dengan 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Tipsnya adalah kalau satu angka di belakang koma, maka kalikan 10. Kalau dua angka di belakang koma, maka kalikan 100. 3 angka di belakang koma, kalikan 1000. Ya, 4 angka di belakang koma, kalikan 10.000 dan seterusnya. Bisa? Nah, tapi kalau misalnya yang satunya satu angka, yang satunya 2 angka di belakang koma, gimana dong? Kita ngikut yang paling banyak belakang komanya. Bisa dipahami? Ini kan satu angka nih. Yang ini kan satu angka ya, 0,7 satu angka. Kemudian 0,35 ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita ikut yang paling banyak ya. Yang paling banyak yang mana? Yang ini kan 2 angka. Nah, kalau 2 angka, maka ini semuanya kita kalikan dengan 100. Ya. Jadi 0,7 dikali 100. Nah, gampangnya adalah kalau 0,7 dikali 10, ini kan satu angka di belakang koma ya. Kalau dikalikan dengan 10, nanti hilang komanya. Oke? Kalau dikalikan 100, berarti tambah 0 lagi depannya. Jadi 0,7 dikali 100 itu sama dengan 70. Ya. Nah, kemudian dibagi dengan ini 0,35 dikali 100, maka hilang komanya, jadi 35 aja. Gitu, ya. Nah, kalau udah begini kan gampang. 70 bagi 35 berapa? 2. Gitu. Ya, jadi 0,7 dibagi 0,35 sama dengan 2. Saya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal-soal matematika dasar yang biasanya sering sekali muncul di tes-tes masuk kerja. Ya, mudah-mudahan pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman sehingga nanti kalau ikut tes masuk kerja bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan mudah. Oke? Nah, berikutnya nanti kita bahas tentang soal psikotes ya, psikotes deret angka atau deret huruf, atau nanti bahkan soal cerita sederhana ya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak mau ketinggalan video terbaru dari Ardimatika, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya bagi yang belum subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Ardimatika nantinya. Oke? Baiklah kalau begitu, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.